Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 24 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide-ide dari Bapak Ibu semua. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Ada beberapa, ya, tidak terlalu banyak. Silakan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, karena ini hari Minggu, kita akan bahas IHSG seperti apa yang ada di Stockholm. Mungkin Bapak Ibu sudah membacanya di sore tadi, ya. Jadi IHSG sudah mencapai level 7.000-an, ya. Ini adalah target di mana kenaikan IHSG sudah mencapai dan tutup di atas 7.000. Ini seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu lalu, bahwa kami prediksi IHSG berpotensi bergerak di area 7.000-an dan ya Anda bisa lihat sekarang tutup di 7.016. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, ini adalah Stockholm edisi minggu ini dan di sini sudah dijelaskan secara singkat bagaimana potensinya. Minggu ini IHSG berpotensi melanjutkan uptrend karena saat ini sudah terkonfirmasi di atas 7.000, artinya IHSG melanjutkan uptrend menuju 7.060 hingga 7.217. Untuk 7.217 ini tentunya tidak minggu ini ya, tetapi yang terdekat kita akan melihat di 7.060 sampai dengan 7.100. Ini mungkin akan memungkinkan karena minggu ini ada hari libur juga. Jadi kami perkirakan kenaikan ini dapat berlanjut dan mungkin saja masih ada potensi untuk retest juga karena memang level 7.000 ini cukup penting dan beberapa emiten saya lihat masih butuh proses transisi untuk reversal, seperti yang salah satunya adalah saham ini. Ini adalah saham yang sangat menarik untuk kita tradingkan minggu ini karena bertepatan dengan IHSG di atas 7.000 yang mengkonfirmasi lanjutan uptrend. Saham ini sebelumnya ini cukup besar sahamnya, jadi potensi kenaikannya juga harusnya berkorelasi. Ya, dia up downtrend beberapa waktu ya setahun terakhir ini dan membentuk sebuah pola double bottom walaupun belum terkonfirmasi. Potensi kenaikan ini cukup besar secara persentase, artinya potensi profitnya besar ya. Untuk swing ini sangat menarik karena potensi upside-nya 35 sampai dengan 70% ya. Jadi ini swing ini juga dapat kita hubungkan dengan potensi kenaikan indeks ke level 7.100 sampai dengan 7.217 ini. Ya, jadi ini adalah salah satu saham dan ini adalah saham Stockholm edisi minggu ini. Jadi untuk member private trading room ini bisa dicermati dan apabila Anda cocok silakan dicoba karena ini adalah saham yang menurut kami memiliki potensi kenaikan yang cukup besar. Tapi harus hati-hati karena ini belum terkonfirmasi 100% reversal. Ini baru pembentukan double bottom, tapi cukup possible untuk dia double bottomnya ini terkonfirmasi karena kondisi indeks sendiri akan mulai bullishnya sampai dengan setidaknya akhir tahun seperti yang kami sudah sampaikan di Agustus kemarin. Jadi ini salah satu saham yang kalaupun dia tidak lanjut uptrend tapi pullbacknya itu secara upside sangat besar dan itu sayang untuk dilewatkan gitu ya. Jadi silahkan member PTR untuk lihat cermati di Stockholm edisi 24 September 2023. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Oh ya, sebelum lanjut ke saham, untuk promo Investember Pierce masih tersisa sampai dengan jam 12 malam ini. Silahkan apabila Anda ingin join Pierce Private Investing Room Syariah, investor saham syariah, silahkan manfaatkan promo Investember untuk paket 12 bulan. Silahkan hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Kita lanjut ke pembahasan saham ya. Malam Pak Yev, tolong dibahas saham Excel. Apakah kinerja sudah mencerminkan harga saham saat ini? Ingin masuk untuk jangka menengah, kira-kira bagusnya masuk di harga berapa, risk and rewardnya. Jadi ini investing ya. Kita akan coba lihat Excel. Apakah kinerjanya sudah terefleksi atau sudah terapresiasi gitu ya. Secara jangka panjang kita akan lihat dulu bagaimana trennya. Jadi tren dari saham Excel ini bisa dikatakan masih dalam tren penurunan ya. Jadi penurunannya ini bisa dikatakan masih belum terkonfirmasi selesai gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat
kecenderungan turun sejak tahun 2012, artinya sudah terjadi 10 tahunan ya, tren cukup panjang. Nah, kalau kita lihat dari beberapa bulan terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5 bulan terakhir ini kan mengalami kenaikan, artinya ini bisa jadi mencerminkan kinerja yang tumbuh sejak awal tahun atau kuartal 1 dan kuartal 2 gitu ya. Dan ini terjadi sebelum-sebelumnya juga sama ya, artinya kenaikan ini biasa terjadi di awal tahun sampai dengan pertengahan, kemudian di akhir tahun turun lagi seperti itu. Nah, kita akan lihat apakah kenaikan ini bisa mematahkan tren turun ini atau akan seperti kenaikan minor di tahun-tahun sebelumnya ini, karena ini siklus tahunan juga ya, dia naik turun seperti ini. Kita akan lihat fundamentalnya ini apakah membaik atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari secara tahunan, memang 2021 ini Excel mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, bisa dilihat dari pertumbuhan dari atas sampai dengan bawah ini cukup bagus. Namun sayangnya di tahun-tahun sebelum 2020 itu relatif tidak terlalu bagus. Seperti yang saya lihat ini, di atas banyak dia tumbuh, tapi di bawah ini tidak tumbuh. Artinya ada beberapa faktor yang tidak inline dari atas sampai bawah ya, bisa jadi operasionalnya yang tidak efisien atau mungkin dia juga sedang banyak cost-cost yang dikeluarkan sehingga tidak membuat pertumbuhan di atas itu terefleksi di bawah. Nah, sebenarnya dari atas ini cukup bagus ya, meskipun memang pertumbuhannya tidak signifikan ya. Artinya untuk melihat dari pertumbuhan bagus atau tidak, sebenarnya tidak hanya tumbuh tapi pertumbuhannya itu harus juga signifikan dan secara konsisten. Dan selain itu, melihat pertumbuhan itu juga tidak hanya di revenue-nya aja. Jadi revenue tumbuh tetapi profitnya tidak tumbuh, berarti ada sesuatu yang perlu kita perhatikan ya. Mungkin dia tidak efisien, mungkin dia tidak bisa mengoptimalkan dia punya revenue ya, sehingga di bawah yang mana itu adalah cerminan yang didapatkan oleh investor itu tidak baik. Nah, ini salah satunya, ini adalah menurut kami apa yang terjadi di tahun 2023 ini atau kenaikan 5 bulan terakhir ini menurut kami sudah mencerminkan ya, walaupun pertumbuhannya ini cukup kelihatan bagus, tapi di bawah ini lagi-lagi menurun ya, 5% ya, tipis, tapi bisa dikatakan ini adalah salah satu ketidakkonsisten pertumbuhan di bawah ya. Kami sangat mengutamakan yang namanya pertumbuhan dan profit yang tumbuh. Jadi tidak hanya tumbuh tapi profitnya juga tumbuh. Nah, ini mungkin juga akan terlihat di rasio profitabilitasnya, di mana ini sangat tipis. Oke, sangat tipis. Yang mana kalau Anda tahu di peers ataupun di peer, yang namanya profit itu tidak boleh di bawah 5%. Saham yang masuk di rekomendasi kami tidak boleh di bawah 5%, dan ini ya bahkan sempat minus gitu ya, di bawah rata-rata di bawah 5%. Jadi ini bukan kriteria yang masuk kriteria kami ya untuk kelayakan investasi jangka panjang. Tetapi ini Anda boleh berbeda dengan kita ya, nggak harus sama. Tapi kita mementingkan profit itu tebal. Kenapa? Karena kalau ketika terjadi goncangan ekonomi atau gangguan yang sifatnya tidak bisa dikontrol, itu bisa membuat dia minus, dan terbukti di 2018 dia minus ya di sini. Dan minusnya ini ya tidak hanya di bawah tetapi juga di atas, yaitu di operasionalnya ya. Jadi artinya ya bisa dikatakan bisnisnya, profitnya kurang bagus menurut saya, sekali lagi ini ya. Jadi ya kenaikan yang terjadi saat ini sudah merefleksikan menurut saya ya, ini kan kuartal 1 kuartal 2 cukup bagus, tapi ya masih sangat tipis, 5%-an ya kisarannya di situ. Mungkin juga karena persaingan juga gitu ya. Ya, itu bisa menjadi faktor kenapa profitnya itu tidak bisa sesignifikan misalkan pesaing-pesaing yang lain. Anda perlu melihat juga melakukan komparasi bagaimana secara historical, apakah memang segitu atau memang Excel ini tidak bisa bersaing gitu ya. Jadi Anda harus lihat, misalkan Anda bisa cek Indosat ataupun Telkom. Ya tentu saja Telkom tidak bisa dibandingkan dengan Excel ya, karena Telkom ada privilege untuk di market ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut.
Oke, Pak tolong bahas fundamental Elsa. Apakah cocok untuk di hold jangka panjang? Untuk hold jangka panjang kita harus lihat Elsa. Apakah fundamentalnya ini menarik atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat dari potensi kenaikan yang pembahasan di F-Talk sebelumnya, itu potensi kenaikannya itu di 434 sudah tercapai dan lanjutannya adalah 466. Nah, kita akan lihat fundamentalnya terlebih dahulu, karena kalau investasi itu yang dilihat bukan harga sahamnya tapi lihat fundamentalnya ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini kita lihat dari pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan di atas ini di tahun tertentu kita abaikan 2020 karena 2020 ya ini menjadi sebuah kewajaran terjadi penurunan, meskipun ada beberapa emiten yang mengalami pertumbuhan yang signifikan seperti Temas tahun lalu yang naik signifikan itu, atau emiten-emiten yang malah justru diuntungkan, tetapi mungkin Elsa ini kita anggap tidak diuntungkan dengan adanya pandemi, jadi dia mengalami penurunan ya. Kemudian di 2016 ini juga turun, dia tipis, namun secara overall pertumbuhan di atas ini saya nilai cukup bagus. Kemudian kita lihat dari profitnya. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan, ketika dia tumbuh tetapi profit di bawahnya ini tidak terlalu bagus ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, merahnya ini cukup signifikan, artinya terjadi volatilitas di bawah profitnya itu naik turun ya. Ya, karena ini adalah salah satu emiten yang masih berhubungan dengan energi, dengan komoditis ya, jadi otomatis mereka akan terpengaruh secara langsung, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kalau kita lihat dari sini, revenue-nya bisa bagus, tetapi belum tentu di bawah bagus. Ya, sebenarnya itu menjadi PR tersendiri sebagai investor kita untuk mengecek dari penurunan-penurunan itu apakah akan terjadi repetisi atau tidak, atau bisa dikatakan ini bisa diprediksi nggak, kira-kira dia akan turun kapan dan naiknya kapan. Yang jelas kalau namanya ada hubungannya dengan komoditas, kita harus mengerti siklusnya seperti apa. Kalau siklusnya sedang turun, jangan dipaksakan kita beli. Tetapi kalau siklusnya sedang mulai atau sedang naik, kita bisa ikut itu sampai dengan nanti pada peak performance-nya. Nah, kebanyakan mayoritas emiten yang sifatnya energi itu sudah mengalami peak performance di 2022. Begitu juga mungkin Elnusa ini juga sudah bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2022, di mana dia tumbuh 51% di atas, kemudian operasional tumbuh 63%, di bawah dia bisa tumbuh sampai dengan 247%. Dari pertumbuhan sebesar ini, kita bisa simpulkan ini sangat agresif, artinya volatilitasnya sangat signifikan, gitu ya. Bagaimana dengan 2023? Apakah dia naik atau turun? Nah, ini sudah mulai mengalami kecenderungan turun, di mana kalau kita lihat di 2022, yang mana tadi Anda sudah lihat secara keseluruhan 2022 itu adalah tumbuhnya signifikan. Anda lihat dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 ini hijau semua ya, itu sangat gampang dilihatnya. Kemudian di kuartal 1 sampai dengan 4 ini terjadi penurunan sekali di 2022, yaitu di kuartal 4. Nah, di sini kita lihat dari baru di 2023 revenue itu mengalami penurunan. Ya, secara otomatis ini berpengaruh ke bawah tentunya ya, sampai dengan bawah itu 10%. Artinya saya perkirakan, sekali lagi saya perkirakan secara kasaran ya, kita lihat Elsa ini sudah juga mencapai peak performance-nya di 2022. Ya. Jadi sudah berada di peak kinerjanya untuk fundamentalnya. Lalu bagaimana dengan potensi harga sahamnya? Karena kita akan lihat di situ. Sebelum ke sana kita tunjukkan dulu juga secara syarat profitabilitas di sini menurut kami. Nah, kalau Anda lihat di sini cukup jelas di mana profitnya ini juga sangat tipis. Jadi tentunya ya tidak memenuhi syarat kami. Ya, tidak memenuhi syarat kami untuk berinvestasi di Elsa ini. Ini bukan masalah dia naik dan turun harga sahamnya, tetapi ini adalah syarat layak investasi, gitu ya. Jadi tidak perlu menjadi perdebatan, oh kalau nggak layak invest tapi sahamnya naik kenapa? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Tapi kami memiliki syarat-syarat tertentu dalam memilih saham. Jadi fundamental itu kita nomorkan 1 untuk pemilihan. Nah, kalau masalah harga saham naik dan turun, saham yang
tidak berfundamental pun juga bisa naik signifikan dan juga turun juga signifikan. Itu perlu menjadi catatan ya. Ini mindset yang harus bulat di awal. Jangan sampai Anda itu investasi karena harga saham yang naik. Kebanyakan orang salah, keliru, karena mereka melihat harga sahamnya dulu baru fundamentalnya. Dan kalau dia sudah nyangkut, dia mencari pembenaran gitu ya. Karena itu tadi harusnya menurut kami SOP-nya itu adalah mengecek fundamental terlebih dahulu, baru mengambil keputusan invest atau tidak. Ya, jangan sampai keputusan investasi jangka panjang itu impulsif. Ya, ngelihat harga sahamnya naik tuh FOMO gitu, beli. Nah, baru setelah dibeli baru ngecek fundamental, sahamnya turun. Nah, seperti itu. Tapi ya ini tidak ada hubungannya secara langsung ke harga sahamnya ya. Jadi perlu ditekankan, ini kelayakan investasi ini adalah sebagai syarat kami, syarat yang mutlak, dimana ya kalau misalkan tidak ada syarat fundamental semua saham bisa kita investasi. Nah makanya Jeff di peer dan peer sangat konservatif dalam memilih ya, sangat konservatif dalam memilih karena kami tidak butuh banyak saham ya, kami butuh konsentrasi di beberapa saham-saham saja yang memang syaratnya terpenuhi, bukan masalah kenaikan atau penurunan harga sahamnya. Seperti itu. Jadi menurut saya secara fundamental ya sudah tidak bisa dilihat lagi karena memang sangat-sangat tipis. Seperti Pegas saja kita juga tidak invest walaupun harga sahamnya mungkin akhir-akhir ini naik ya. Nah ini kalau secara teknikal sahamnya ini cukup volatile juga ya, seperti halnya di bawah tadi profit fundamentalnya itu, profitnya juga naik dan turun. Ini tercermin di harga sahamnya ini yang naik turun. Sekarang ini sedang naik dan kemungkinan ini potensi kenaikannya ini ada di 468. Sekali lagi ya, syarat kelayakan investasi tidak terpenuhi, tetapi bukan berarti sahamnya tidak bisa naik. Tapi menurut saya dengan karakteristik saham Elsa ini tidak cocok untuk jangka menengah yang sifatnya sangat agresif naik dan turunnya. Sekali lagi ini pendapat saya ya, saya silakan boleh-boleh aja beda. Seperti itu. Tolong bahas saham Molly Bang, bagaimana prospeknya, apakah layak untuk invest karena Pertalite akan diganti dengan Pertama Green 92 dengan menggunakan campuran 7% etanol, kira-kira saham yang apa yang diuntungkan? Waduh, ini perlu riset yang mendalam ya kalau sampai melihat seperti ini. Kebetulan kami tidak menggunakan riset yang terlalu mendalam seperti ini dalam berinvestasi, yang istilahnya kita masih belum, ya itu bisa menjadi pembelajaran yang baik ya. Kalau kita investasi itu juga bagus kalau kita bisa mendalami sekali seperti itu. Tapi ya data yang kita akan bahas di sini hanya ada yang trading view ya. Kalau itu bukan tugas saya, tugas advisors yang harus mendalami emiten-emiten yang akan diinvestasi ya. Jadi kalau saya sih tinggal asisi aja, tinggal lihat data statistik aja. Nah kalau kita lihat dari Molly ini, kalau untuk investasi menurut saya kembali ke SOP tadi, revenue-nya tumbuh cukup ya, tidak terlalu signifikan, namun ya relatif banyak hijaunya gitu ya. Kemudian operasionalnya ini naik dan turun, dia tidak bagus. Kemudian di bawah juga seperti itu sama, jadi profitnya tidak terlalu bagus. Dan ini kemungkinan juga tidak memenuhi syarat dari profitabilitas sangat tipis, naik dan turun juga ya. Jadi untuk saat ini saham ini tidak termasuk ke dalam pilihan kami juga ya. Nah ini potensi kenaikan sudah kami sampaikan juga di F-Talk sebelumnya, potensinya ke 450 sampai dengan 660 ya. Itu adalah potensi kenaikannya. Jadi untuk terkait ini mohon maaf, saya nggak mau asal jawab, bagaimana pengaruhnya saya nggak tahu ya, seperti itu. Oke. Jadi F tidak bisa asal ngomong ya, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, kalau tahu ya kita akan bicara apa adanya yang kita tahu. Salam Pak, Power apakah layak untuk invest? Kalau layak entry dan TP di berapa? Kita akan lihat secara kelayakan investasi terlebih dahulu seperti halnya yang tadi. Oke, kita lihat dari pertumbuhan seperti apa. Nah kalau kita lihat dari pertumbuhan ini sempat turun di 2020 dan kita abaikan itu. Jadi pertumbuhan ini saya hilangkan 2020 ini cukup bagus. Kemudian itu di revenue di atas top line-nya. Dan di bawah juga sama, jadi runtut dari atas sampai bawah. Kemudian di 2018 ini sedikit turun, tetapi penurunan ini tidak di operasional. Jadi saya lihat operasional bagus. Di bawah ini misalkan ada sesuatu yang membuat bottom line turun, itu kita perlu pelajari ya, apakah dia sedang floating di investasi mereka sedang punya anak usaha yang sedang turun kinerjanya dan sebagainya. Tapi yang jelas secara operasional bagus,
itu akan menjadi syarat yang menjadi terpenuhi kalau di bawahnya misalkan terjadi penurunan, tapi penurunan itu tidak berulang atau tidak ada repetisi di kemudian hari gitu ya. Jadi penurunan ini memang sedang terjadi ya. Saya nggak tahu apakah ini adalah bentuk dari sebuah ekspansi atau misalkan mereka sedang berinvestasi di tempat yang mungkin sedang proses pertumbuhannya. Yang namanya investasi itu tidak dalam waktu singkat ya, mereka butuh waktu. Nah malah justru kalau kita melihat pertumbuhan yang tidak normal di bawah itu yang perlu kita cermati. Tetapi kalau selama operasional bagus, saya anggap itu bagus ya. Nah dilihat dari sini secara syarat rasio profitabilitas di bawah ini sangat bagus, cukup tebal gitu ya, baik itu dari operasional sampai dengan net margin. Saya anggap ini di atas syarat ya, jadi otomatis ini memenuhi syarat ya, seperti itu. Nah bagaimana teknikal harga sahamnya? Harga sahamnya sekarang ini belum bisa dikatakan dia uptrend karena dia masih terkonsolidasi di bawah 800 ini, sehingga kalau Anda mau investasi yang lebih cepat, Anda bisa tunggu dia memang uptrend dulu gitu ya. Kalau mau test lot atau Anda mulai membeli bertahap, karena investasi kan pastinya kalau di kami itu belinya kan bertahap ya, nggak bisa langsung jebret gitu, belinya bertahap dari waktu ke waktu sampai dengan nanti terpenuhi batas maksimalnya gitu ya. Kalau saya mungkin akan invest di saham ini karena memang kita harus perlu pelajari juga di bottom line-nya kenapa ada beberapa tahun dia merah. Itu harus menjadi pendalaman ya, karena kalau kita invest yang serius itu perlu pendalaman di mana dia punya kelemahan, dan kelemahan tersebut apakah akan menjadi sesuatu di depan atau tidak. Karena misalkan ya kita ambil contoh di Temas tahun kemarin, kita beli di 300 kemudian dia naik hampir 3000 ya, kita jual karena memang kita melihat ada potensi penurunan kinerjanya, bukan harga sahamnya ya. Nah sehingga di situ kita menjadi sebuah pengingat ketika harga saham ini sudah mencapai harga tertentu, yang dilakukan adalah apa ya. Ya nggak mungkin kita invest selamanya, tidak mungkin, karena tidak ada saham itu selamanya kita bisa pegang. Kita harus merotasi A ke B, B ke C, D ke E dan sebagainya, itu supaya apa? Pertumbuhannya itu secara konsisten bertumbuh terus secara tahun ke tahun, waktu ke waktu, itu bisa dilihat di mana bisa mengikuti tren sektor-sektor yang sedang bergerak naik. Jadi kalau seperti power ini, menurut saya dengan fundamental yang tadi kita lihat sementara ini memang masih dalam fase konsolidasi. Jadi kalau misalkan Anda mau investnya tidak terlalu lama, tadi tunggu uptrend. Bagaimana kita mengetahui ini uptrend atau tidak? Ya, kita harus melihat apakah dia itu bisa membentuk sebuah swing naik dan swing turun itu cenderungan naik. Nah sekarang ini memang dia lihat cenderungan naik, tapi ini bisa saja digagal ya, apalagi kalau fundamentalnya memang terjadi turun ya. Nah kalau kita lihat dari sini ada level 800 sampai dengan 855 ini menjadi sebuah potensi yang mana kenaikan ini masih bisa dikatakan sebagai konsolidasi. Kenapa begitu? Kalau kita lihat time frame di weekly, di sini ya kita lihat ada sebuah resisten yang cukup kuat, di mana sebelumnya menjadi support. Ya kalau ini diuji dan berhasil, itu bisa dikatakan awal dari uptrend. Awal dari uptrend ketika kita berinvestasi di saham yang sedang mulai uptrend, kita sudah bisa memperkirakan berapa target-targetnya. Nah sementara ini karena target ini belum bisa dilihat ya, target terdekatnya tentu saja 850 ini dengan asumsi dia masih konsolidasi seperti itu. Nah kalau sudah bisa melewati ini, kita bisa mengekstensikan berapakah potensi-potensi selanjutnya setelah dia mencapai level ini, seperti itu. Oke. Selanjutnya, selamat malam Pak, BBKP secara teknikal bagaimana? Secara teknikal ini masih konsolidasi di dalam tren turun ya. Jadi kalau sekarang ini dia konsolidasi di rentang 111 dengan support di 93. Kalau tembus potensinya sepertinya akan mengarah ke bawah, yaitu ke 60-an ya. Seperti itu. Tolong bahas saham ANJT Pak untuk trading jangka pendek, apakah sahamnya bisa naik ke 900-an?
Oh, ini sepertinya sudah bertanya ya, untuk saat ini satu saham cukup. Kita skip. Boleh diupdate BRMS untuk trading jangka pendek. Oke, kita lihat BRMS untuk trading jangka pendek. Oke, sekarang ini BRMS breakout dengan potensi, kita lihat dulu wave wave B itu di berapa. Nah, sayangnya sekarang ini BRMS relatif sudah hampir mencapai target wave B ya, artinya kalau dia naiknya tidak lebih dari 228 ini berarti dia bisa turun kembali gitu ya. Jadi untuk mengantisipasi tersebut saya sarankan tunggu breakout di atas ini, dan bisa saja dia turun setelah itu, tetapi Anda bisa proteksi sangat minim. Kalau dia kembali ke bawah 228 Anda tinggal exit seperti itu, karena ekspektasinya kalau dia bisa break di atas 230 ada upper shadow sini bisa dicapai lagi. Tapi kalau misalkan dia tidak kuat di sini, dia bisa balik turun ke bawah sini ya, 160 sampai dengan 130. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Jadi masing-masing penonton satu saham ya, agar tidak ada nanti pembahasan satu orang banyak gitu, kasihan yang lain. Jadi biar adil, sejak dulu memang ya kita batasi setiap user atau setiap penonton itu adalah satu saham. Jadi silakan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, akan kita jawab sebisa kita. Apa yang kita lihat sejujurnya seperti itulah yang kita akan bahas. Semoga menjadi manfaat untuk Bapak Ibu semua, dan F-Talk selalu memberikan yang terbaik ya untuk penonton-penontonnya, dan khususnya untuk member-member kami ya, baik itu pembahasan saham ataupun edukasi terkait case-case tertentu. Jadi jangan segan untuk memberikan case-case yang sedang Anda alami pada saat investasi ataupun juga trading, semuanya bisa kita bahas selama datanya ada di TradingView. Seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Malam ini adalah malam terakhir untuk promo Investember. Apabila Anda ingin join Peers menggunakan paket 12 bulan, bisa dimanfaatkan untuk menggunakan promo Investember. Silahkan hubungi admin di WA dan Telegram. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.